Karena tidak rela, tidak suka fuqaha diremehkan, direndahkan, bangkit. Nah, itu. Imam fuqaha itu Syafi'iyah, imam fuqaha Malikiyah, imam Hanafiyah, imam Hambaliyah harus didukung. Gitu. Itu tanda itu. Bila masih di Indonesia misalnya ada berang tawasul, itu memperbesar madhab, mencela madhab fuqaha, itu harus untuk mereka di dalam mereka, jangan diumum. Silakan untuk mereka. Seperti Ibnu Taimiyah, Wahabi, Abdul Wahab, Abdul Hadi, itu sudah mereka ulama besar. Maka Imam As-Subki dalam mimpinya beliau bilang khawatir di alam barzah, tidak menyenangkan di alam barzah. Nah, itu ulama, guru-guru mereka. Kitab-kitab yang dibaca mereka itu adalah kitab karangan mereka. Imam Subki bermimpi di dalam kuburnya itu. Nah, mereka sudah masuk yu'adunal ulama wal fuqaha. Darul Muhyiddin itu di sini. Jadi harus Al-Quran, Sunnah, jangan melangkahi ulama. Harus pakai syarah tafsir para ulama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tanafusi, tanafasa ya tanafusi, tanafusan. Saudara, hari ieu eta bab nerangkeun tanafus. Tanafus resep cinta di umuril akhirati dina perkara-perkara akhirat, nyata amal-amalan akhirat. Wal istiqsari jeung berusaha ngalobakeun mimma tina perkara yutabarraku bihi anu diminta barokahnya, anu dipenta barokahna. Eta perkara mimma dari perkara yang diminta barokahnya. Qala Allah Ta'ala wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Surat Al-Mutaffifin ayat 2. Wa fi dzalika jeung dina perkara tersebut geus disebut mereka kaum anu berbakti ke Allah, kaum abror bakal aya dina surga naim. Duduk bersama
atas dipan-dipan sambil memandang. Wajahnya berseri-seri, senang, suka, bunga dalam kenikmatan. Minum arak, hitamnya seperti kasturi. Tahdina hal etate. Falyatanafasil mutanafisun. Maka kudu resep. Resep. Dina hal eta. Sakabeh anu resep. Manana palyarogo burrogibun. Nu aya sifat resep cinta. Karena eta kudu bersama-sama berlomba. Artinya berlomba amal kahiratan. Amal nu nyampikeun kana itu dari. Falyatanafasil mutanafisun. Ada penafsir, pembicara, enggak berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk surga, untuk jannatun na'im, untuk kesenangan di surga. Berlomba-lomba. Jadi mukmin dibuka untuk berlomba-lomba. Memanfaatkan waktu siang, malam, manfaatkan untuk itu. Banyak jalan-jalan dengan menjadi ahli sholat, sejaba selain paroid, sholat paroid, sunan sholat. Dengan itu jadi ahli duha, ahli witir, ahli tahajud untuk menuju tersebut. Dengan puasa, puasa paroid, fardu, puasa sunat, sedekah dan lain-lain. Banyak jalan-jalan untuk nyampe ke surga. Falyatama silakan berlomba-lomba kali. Sama-sama suka, senang datang ke pengajian, suka ke pengajian, cinta pengajian, cinta berjamaah, cinta gotong royong dalam kebaikan, cinta. Itu berarti cinta. Ayat-ayat yang dibaca tadi. Falyatanafasil mutanafisun. Perbanyaklah segala amal kebaikan, perbanyaklah. Mumpung hidup diberi kekuatan. Perbanyak. Setiap negara yang dipandang ada barokahnya. Cari. Misalnya watabaruk bisri asbabin ka'anggana fi asarun solihun wa dhahara fi ayatun awkana qariba ahdin bitakwinin minallahi subhanahu. Memperbanyak jadi sesuatu yang dipandang ada barokahnya, diminta barokahnya. Ziarah ke solihin, ziarah ke kubur solihin, kuburan solihin. Ya. Ini perintah Allah. Jangan
memperhatikan yang kemarin ada kelompok-kelompok anu yu'adunal ulama wa yabghadunal fuqaha. Ulama-ulama menyunatkan ziarah ke kubur. Hikmatnya supaya ingat ke alam akhirat, supaya dingin hati, tenang hati, nyaman, terbuka hati. Hikmatnya ziarah kubur, mendoakan ngali kubur, senang ngali kubur didatangi, menjawab salam orang yang datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah kubur dijawab kubur. Itu dengan berkahnya ziarah, berkah duduk di makam, akhirnya hati diraksa, dijaga oleh Allah dari kegoncangan hati dengan berkahnya ziarah. Jangan orang setiap ziarah itu mesti, ya, orang jairin itu pasti minta ke kubur, ahli kubur, mintanya kepada Allah, ngan minta di dekat beliau-beliau, itu namanya tawasul. Jadi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah memperbolehkan tawasul. Bila mana ada penentang berarti yu'adunal ulama wal fuqaha. Itulah mereka-mereka yang menantang ulama, memusuhi ulama, membenci para fuqaha, orang-orang yang anti ziarah kubur. Dia menentang tawasul. Bisa bagusnya diam. Diam. Jadi Darul Muhyiddin seperti itu. Node tahlilan 7 sampai 7 silahkan, tidak silahkan. Itu ada pendapat ulama. Sehingga fuqaha Syafi'iyah dua macam. Jadi jangan berarti bila mana memihak berarti asabiyah namanya. Dilarang oleh Rasulullah asabiyah. Kebal, fanatik madhab. Silakan. Kecuali bila mana tahlilan ada haram-haram. Nah, ada haram, misalnya ada barang yatim dipakai, nah itu haram. Kalau dari masing-masing keluar, silakan. Sedekah. Juga di bila mana tidak ada niyah. Kalau ada niyah itu dilarang. Niyah itu jadi mengeluarkan perkataan-perkataan kelebih-lebihan karena keperhatian, aduh Allah, tak ya bapak, tak ya guru mah gitu, anu kumaha, itu yang dilarang itu. Ya bila mana memperbesar itu berarti yu'adunal ulama wal ulah bahasa ulah kunut misalnya. Jangan memperdapatan kunut. Tapi bila mana ada mengancam kunut, mengecam kunut, tak baru angkat bicara. Karena tidak rela, tidak suka fuqaha diremehkan, direndahkan, bangkit. Itu. Imam fuqaha itu Syafi'iyah, imam fuqaha Malikiyah, imam Hanafiyah, imam Hambaliyah harus didukung. Gitu. Itu tanda itu. Bila masih di Indonesia misalnya ada berang tawasul, itu memperbesar madhab, mencela madhab fuqaha, harusnya untuk mereka di dalam mereka, jangan diumum. Silakan untuk mereka. Seperti Ibnu Taimiyah, itu Wahabi, Abdul Wahab, itu Abdul Hadi, itu sudah mereka ulama besar
ulama besar. Maka Imam As-Subki dalam mimpinya beliau khawatir di alam barzah, tidak menyenangkan di alam barzah. Nah, itu ulama, guru-guru mereka. Kitab-kitab yang dibaca mereka itu adalah kitab karangan mereka. Imam Subki bermimpi di dalam kuburnya itu. Oh. Nah, mereka sudah masuk yu'adunal ulama wal fuqaha. Nah, Darul Muhyiddin itu di sini. Jadi harus Al-Quran, Sunnah, jangan melangkahi ulama. Harus pakai syarah tafsir para ulama itu. Wan Sahlim bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saranti Sahal bin Sa'id radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utiya bisyarabin. Utiya. Ipaparinan Rasulullah bisyarabin. Syarab, minuman, beparinan minuman Rasulullah, atau udia dihadiri orang dengan membawa syarab minuman. Jadi naibul fa'ina orang. Udia dihadiran Rasulullah oleh orang bisarabin dengan membawa pasariba minum, mangga minum Rasulullah, minum dari syarab. Maka ngarot Rasulullah kena inuman tersebut. Wa ayyaminihi gulamun. Ana tetap. An yaminihi dikatuhun. An bimana fi. Dikatuhun Rasulullah. Afiah ya. Di kanan Rasulullah sallallahu gulamun anak muda. Wayasihi di sebelah kiri Rasulullah, kiwaun Rasulullah al-asyah, para asyah, sepuh-sepuh, orang tua-tua. Faqala mangka ngadawu Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW gulam anak muda. Anak muda itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ata'danuli an utiyahaula. Nah, memberikan izin anjen. Ada izin anjen li kakaula. An utiya mikeun kaula kana sisa sarab. Haula ka itu asyah. Ya artinya harus mendahulukan di mana duduk bersama, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Jadi kebaikan itu harus mendahulukan orang jadi mana? Di kanan, di katufuan. Jadi kalau bila mana ada makanan, minuman, bila mana ada minuman untuk seorang, di belakang itu di karak kanan kiri ada orang, harus dibagi. Bisa sisanya itu dia. Yang seharusnya harus mendahulukan ada yang ada di mana? Di kanan. Nah, tapi itu karena memandang Asia itu yang di kiri itu adalah orang-orang Asia, ada orang-orang tua, kolot. Ayah mendahulukan yang di kanan. Maka Rasulullah minta izin kepada yang anak muda yang ada di sebelah kanan. Jadi hadis dalil harus mendahulukan orang yang ada di sebelah kanan. Ya, walaupun meskipun orang di yang kiri itu tua, maka boleh minta izin. Jadi sebelum ayana mendahulukan orang tua yang ada di kiri, harus minta izin lebih dahulu kepada orang yang ada di kanan. Maka Rasulullah ata'dzanuli an utiyahaula. Kalau iya, maka Rasulullah mendahulukan Asya. Faqala maka
berkata makanya Rios nyarita gulam adalah Ibnu Abbas al-gulam dan gulam. La, tidak, wallahi demi Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi tidak. Nah, ya, tegas dengan tegas. Jadi anak muda silakan menurut pandangan pribadi berkata silakan. Jadi orang harus mempersilahkan, memperluaskan pikiran. Jangan dipersempit. La, tidak, ya wallahi demi Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, la usiru binasibi minka hadan. Moal ngutamakeun sim abdi karena bagian sim abdi darimu, dari sari Rasul adan ke seseorang pun. Aku tidak akan mengutamakan nasibku kepada orang seseorang darimu. Fatallahu Rasulullah sallallahu, akhirnya mengalah Rasulullah. Fatalu maka meletakkan, hanya nyimpan Rasulullah sallallahu meletakkan itu naon tadi, meletakkannya naon tadi naon, sarob dia, wadah sarob dia, piyadihi dina tangan sahagu gulam. Fatallahu maka nyimpen kana eta sarob wadah inuman, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyadihi dina panangan saha gulam nyata Ibnu, jadi Ibnu Abbas. Jadi segala urusan kita harus melalui sunnah Rasulullah. Jadi orang harus mendahulukan yang di kanan sebelum yang di kiri. Sunnah Rasulullah SAW. Dan sunnah makanan itu harus ayeuna bersama makan, bersama minum, silahkan. Itu sunnah Rasulullah SAW. Ulah makan sendiri tidak di makan. Ya, itu. Allahu bitai kalau pakai ta al musannad al titik dua jat pokok di luhur, pokok di luhur. Ay wada'ahu manatu, wada'ahu teh dan meletakkan nenden hak kana itu wadah sarob, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa hadal gulam ada ia gulam, ini gulam huwa Ibnu Abbas, adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih muda, masih kecil, gulam, anak muda radhiyallahu anhu. Wa Nabi radhiyallahu anhu anin Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi baina Ayyub alaihi salam yagtasilu uryanan. Waktu Nabi Ayyub alaihissalam yagtasilu mandi Ayyub alaihissalam, purianan Nabi Ayyub itu telanjang gitaranya, artinya tidak berpakaian. Yagtasilu uryanan, bahoro alai jarodun maka jatuh murag alaihi ka Ayyub jarod tenaon simet belalang min dahabin dari emas. Jadi belalang emas menurut jarod itu bentuk emas, bentuk jarod atau jarod dibuat dari emas, dari istimewa. Jadi mungkin jarodun mudah-mudahan artinya emas yang bentuknya bentuk jarod itu. Faja'ala Ayyubu yasi bisaubihi, maka mulailah. Jadi ja'ala iya apa alusunu mulailah Ayyub yasi menyimpan
menempelkan Ayub pisau bihi, menempelkan Jarod pisau bihi pada saubnya, pakaian Ayub, baju Ayub. Artinya itu dibiarkan, diambil, malah ditempelkan di raksukanan. Panadahu Rabbu, mangka manggilhu ka Ayub Rabbu Ayub azza wa jalla, ya Ayub, hai Ayub, alam akun agnaituka amma taro, nah henteu aya kami agnaituka nyugikeun kami, ngabeungharkeun kami amma taro, tina perkara taro anu ningali anjeunna barengan. Apakah kamu gak cukup dengan pemberian aku lebih dari yang dilihat kamu? Qala Ayub bala, sungguh katenan. Iya, wa izzatika, demi izah Gusti, demi keperkasaan Gusti, kemuliaan, keagungan Gusti, laginan tak aya dinan kesugihan bi kami an barokatika, tina barokah Gusti. Toy mohon semua, tapi tak aya sugih abdi, masih salamana ari hidup abdi butuh ku kabarokahan ti Gusti, laginan bi an barokatik. Maka dina terjemah tadi wal iktisar istisar mimma yutabarraku, mengusahakan, berusaha ngalobakeun, memperbanyak dari sesuatu yang dianggap pandang itu berkah. Datangnya dari Allah pasti berkah. Iya, Jarod yang bentuknya ya emas, yang bentuknya Jarod itu mengandung, berarti mengandung berkah dari Allah. Misalnya orang ayeuna jarah keluar, ayeuna pegangan wali misalnya keris, ya itu harus jangan dibiarkan, itu barokah barokah. Ini mah langsung dari saha Gusti Allah. Ya, itu Nabi Ayub itu berarti wahyu, ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman mencoba Allah, apakah enggak cukup kamu Ayub dengan pemberian aku? Bukan iya ya Allah, ya Izzah, bukan enggak cukup, tapi ini barokah. Aku tidak akan meninggalkan barokah dari ya Allah. Ya, jadi orang bisa. Orang enak usaha. Berusaha hari setiap hari itu tambah habanya tebal. Itu terima, simpan, sedekahkan sebagian, simpan, infakkan sebagian. Cukup ya Allah, tidak perlu lagi aku pemberianmu. Jangan seperti itu. Harus usaha terus. Tanilah, daganglah, kerjalah. Terus bila mana setumpuk-tumpuk uang itu pun bisa bermanfaat. Nih untuk keluarga, nih untuk aina agama, nih untuk masyarakat yatama ini. Nah, itu baru. Ya boleh. Jadi memperbanyak dari sesuatu yang dianggap dipandang itu tambahan dari Gusti Allah. Yutabarraku itu tambahan, barokah itu tambahan, ziyadah tambahan, ditambah Allah memberikan ilmu, Allah memberikan rezeki, tambah terus terima. Jangan orang ya Allah sudah. Oh jangan. Terus berdoa, ya Allah tambah setiap sholat. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an thayyiban min ghairi ta'bin wa la sabin innaka ala kulli syai'in
Pada geus loba sawah geus lega, pabau geus boga, itu boga, mobil boga, ayo pengen rumah. Niat ibadah. Jadi tambah doa, tambah barokah. Silahkan ngaji ibadah usaha, untuk bekal ngaji, bekal ibadah. Kalau sudah berlimpah ruah, jadikan untuk bekal orang yang ngaji, yang ibadah itu kan barokah. Insya Allah jamaah sakil pira aku kur berpikir sing kuring ayeuna itu ibu-ibu hari muludan geuning madi muludan di mana-mana itu udah ayeuna mangke mah ibu-ibu teh sugan merapat itu insya Allah sing kuring geus beli tanah keur mindah-mindahkeun rumah dari belah di depan itu di payun di masjid, di geblang, di luhur bangunan, di handap, ayeuna ngagemblangkeun. Kayak muludan Raja Bate diisi di dia. Insyaallah coba ngajak sumburing ayeuna mah ngajak ti baheula mah tara ngajak orang sieun macam-macam sieun fitnah di masyarakat, di make tinu lain-lain majar ayeuna naon hasil naon geuningan teroris ISIS mah di mana itu iya macam-macam orang-orang ini mah ngajak ka jamaah loba lah hayu urang ngabangun ieu urang ieu pindahkeun rumah sim kuring geus meuli tanah di belah wetan habiskan uang 470 juta ayeuna ka sim kuring teu boga keur minahkeunana teu boga minahkeun keur ngarak-rak kudu make modal mudeuna ngabangun kudu make naon moda. Silahkan jamaah-jamaah anu maksud impak fisabilillah silahkan menuju simpuring langsung atau ke kantor gitu ke anak simpuring insyaallah. Alhamdulillah ya itu terus dia bangunan ya bangun tuh, terus dinaon tahu ini dulur masih dulur kan nih istri simkuring bojo simkuring anu nyalon dan lingkaran nyalon di bawah lagi sama dan tintian tanah nanti anjeuna dua banyak diretakeun orang ngebangun tayang orang nu terida ngaji ibadah usaha bekal ngaji bekal ibadah mekelan nu ngaraji jeung riba ngabangun teh mekelan orang ke santri ngamekelan ke masa-masa depan teh bakal itu hasil itu hasil jamaah bakal jamaah di mana mau teh ngotsor sabab nusila didinya cicing didinya ngaraji didinya teh ngadekeun ilmu didinya teh asana sumberna rezekina di mana dihadirin bakal nyumber kayak gitu. Makanya silakan mau sabaraha deksan 50 seperebasan 50 100 200 silakan jutaan 10 juta silakan menurut mampu kamu silakan mawa ke sana ke kantor aya kantor itu anak simburing dawa langsung ke simburing insyaallah kayak gitunya nah. Jadi orang terus jadi tak aya batas orang baik hayana berkah dunia berkah akhirat terus dituntut terus tambah anak tambah barokah tambah rezekina anak tambah usaha hadirin sing barokah usaha hadirin anus nyumbangkeun segala rezeki pikiran tenaga harta moga-moga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ditambah rezekina dipanjang umurna ayeuna sakitna dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya semuanya dijadi anak anu saleh